Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi siswa-siswi. Dalam kali ini kita lanjutkan pelajaran PPKN tentang budaya politik di Indonesia. Pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang budaya politik di Indonesia. Sekarang kita lanjutkan. Kompetensi dasarnya ini masih pada yang kemarin, yaitu menganalisis budaya politik di Indonesia. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya menyaji hasil analisis tentang budaya politik di Indonesia. Kita menuju materi lanjutan yang kemarin. Budaya politik yang berkembang di Indonesia ini, seperti budaya politik yang berkembang di Indonesia ini, sangat dipengaruhi oleh kondisi bangsa yang majemuk. Jadi kalau kita lihat bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara majemuk, sehingga bisa mempengaruhi budaya politik yang ada di Indonesia ini. Budaya politik di Indonesia tidak bisa terlepas dari kekuatan budaya atau adat istiadat. Hingga ini kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di dalam bangsa ini akan mempengaruhi budaya politik yang ada. Kemudian kalau kita lihat ciri-ciri budaya politik di Indonesia ini menurut Alvan Gafar, bahwa budaya politik yang berkembang di Indonesia itu memiliki 3 ciri yang dominan, seperti hierarki yang tegar atau ketat. Jadi pada dasarnya memang masyarakat Jawa, sebagian besar masyarakat lain ini bersifat hierarki. Artinya ada tingkat-tingkatan susunan ya yang terjadi di dalam suku Jawa. Sehingga sertifikasi sosial yang terjadi ini tampak dari adanya pemilahan antar penguasa, orang pembesar dengan orang biasa atau wong cilik. Lah masing-masing itu saling terpisah ya melalui tatanan tingkatan yang sangat ketat, sehingga ini ada jarak ya antara orang-orang golongan pembesar dengan orang-orang biasa ini. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang terjadi ya, ini juga akan mempengaruhi dengan budaya politik yang terjadi ya, yang ada. Kemudian kalau kita lihat ya, bahwa di sini yang selanjutnya yaitu ciri-ciri budaya politik Indonesia seperti kecenderungan patronat. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan politik di Indonesia itu memang adanya kecenderungan yang muncul budaya politik yang bersifat neopatrimonialistik. Artinya walaupun memiliki atribut yang bersifat modern dan rasional seperti birokrasi, perilaku negara yang masih memperhatikan ya, itu masih memperhatikan tradisi ya, yang berkarakter patrimonial ya. Artinya tidak melepaskan kebiasaan yang terjadi di dalam daerah itu ya, atau negara itu. Ini yang terjadi. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama tadi ciri-ciri budaya politik di Indonesia, ini yang kedua tipe-tipe budaya politik. Nah, budaya politik di Indonesia ini ada beberapa ya model ya, atau tipe itu tadi ya, seperti budaya politik parokial. Jadi budaya ini memang berlangsung dalam masyarakat tradisional, di mana masyarakat itu masih sederhana. Jadi para pelaku politik itu sering melakukan peranannya merangkap dari berbagai bidang ya. Sehingga masyarakat cenderung tidak menaruh minat terhadap objek-objek politik yang luas. Jadi kalau dalam masyarakat ini ya mungkin masih kebanyakan masyarakat yang masih ke pedalaman ya. Masyarakat seperti di Indonesia ya, daerah pedalaman seperti di Papua, Kalimantan ya, yang masih jauh dari keramaian ya. Orang-orang itu tidak menaruh minat seperti itu, sehingga seorang pemimpin
itu merangkap berbagai ya, kepala suku mungkin ya, kepala desa juga, sehingga merangkap dari berbagai bidang tadi semuanya dilakukan oleh para tokoh-tokoh masyarakat. Ini kalau kita lihat dari budaya politik parokial. Yang selanjutnya budaya politik atau yang B, budaya politik kaula. Nah, kalau kita lihat budaya ini, jadi anggota masyarakat itu sudah mulai minat, mulai ada perhatian terhadap objek politik yang ada, yang dapat dilihat ya. Ini dapat diketahui dari baik berupa kebanggaan, ungkapan maupun dukungan ya. Sehingga dalam hal ini budaya politik kaula ini masyarakat sudah mulai pasif gitu. Sudah mulai pasif, artinya objek politik terdapat itu yang ada di dalam ini terdapat berupa kebanggaan ya, mungkin sudah mulai bangga ya dalam hal ini ya. Jadi posisi sebagai kaulanya anggota masyarakat bisa dikatakan sebagai posisi yang pasif, artinya sudah mulai ada peranannya dalam rangka untuk ambil bagian suatu negara tadi, misalkan seperti itu. Kemudian budaya politik partisipan. Jadilah budaya ini tentu saja anggota masyarakat sudah aktif ya, berperan ikut ambil bagian dalam rangka untuk memimpin sebuah daerah atau negara ya. Dalam itu ambil bagian ya, bagaimana supaya daerah ini maju, masyarakat sudah mulai ambil bagian untuk menyumbangkan partisipasinya dalam rangka untuk kemajuan suatu bangsa. Hingga ini memang ya ditandai dengan penuh kesadaran ya. Ya, orang-orang sudah mulai penuh kesadaran dan seorang sudah dapat menilai ini baik dan buruknya seperti ini, sehingga penuh kesadaran ya secara totalitas. Jadi budaya ini, partisipan ini merupakan wujud dari budaya demokrasi, sehingga orang sudah ikut ambil bagian ya, mungkin ada yang mencalonkan anggota-anggota legislatif atau ikut ambil bagian dalam rangka untuk memilih ya. Nah, ini salah satunya budaya politik partisipan ya. Kemudian yang selanjutnya peran serta dalam budaya politik partisipasi. Ini yang pertama, adanya bentuk-bentuk partisipasi politik. Jadi dalam masyarakat ya, keikutsertaan warga negara ini untuk mempengaruhi sebuah pembuatan pelaksanaan ya aturan tadi yang ada, ini sudah mulai mengikuti ya. Jadi walaupun dia tidak mempunyai kewenangan dalam mempengaruhi proses pembuatan, tapi bagaimana supaya hal ini keinginan dari kelompok tadi bisa disampaikan atau mungkin bisa digunakan ya. Dalam hal ini walaupun dia tidak mempunyai kewenangan dalam rangka untuk mempengaruhi proses, tapi dia berusaha untuk bagaimana supaya pendapatnya tadi dipakai tadi. Ini salah satunya budaya-budaya politik yang partisipan ya. Lah, budaya-budaya politik partisipan ini juga mempunyai bentuk-bentuk ini, atau mungkin dapat dibedakan di sini ya, ada budaya politik konvensional dan non konvensional. Jadi budaya politik konvensional ini memiliki ciri-ciri ya pemberian suara atau voting. Ini termasuk salah satu budaya yang dilakukan oleh budaya politik partisipan ya. Kemudian adanya diskusi politik, kemudian kegiatan kampanye, ini juga salah satu bentuk konvensional. Artinya sudah terancang ya dalam rangka hal seperti ini. Kemudian budaya politik non konvensional, ini seperti pengajuan petisi, berdemonstrasi ya,
konfrontasi atau mogok, tindakan kekerasan ya. Ini termasuk salah satu budaya non konvensional. Artinya pendapatnya mungkin kalau tidak sesuai dengan pendapatnya, ini dia bisa melakukan seperti itu. Supaya apa? Supaya pendapatnya tadi bisa dipakai. Akhirnya dia mengajukan petisi, mengajukan pendapat, atau mungkin berdemonstrasi, atau mungkin melakukan pemogokan. Ini salah satu yang dilakukan ya kelompok partisipan. Kemudian yang selanjutnya peran budaya partisipan. Lah, peran budaya ini, politik ini, partisipan ini merupakan salah satu jenis budaya politik bangsa. Sehingga peran budaya politik partisipan ini dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan seperti halnya mengetahui hak dan kewajiban, kemudian memilih atau memiliki toleransi yang tinggi ya, terhadap perbedaan pendapat, atau mengutamakan musyawarah yang menyangkut kepentingan bersama. Dan ini juga salah satu peran budaya politik partisipan ya, sehingga budaya-budaya ini yang bisa untuk mengangkat bagaimana supaya negara ini bisa maju dan berkembang, atau seperti menyampaikan hak demokrasi atau yang diatur dalam undang-undang, artinya tidak boleh menyimpang dengan aturan yang ada di dalam suatu negara tadi. Nah, itulah ya siswa-siswi ya, karena waktunya terbatas kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.